ini setengah harta saya tinggalkan, ya, atau saya sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Maka Nabi SAW berkata kepadaku, kata Umar radhiyallahu anhu, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Saya berkata, setengah, ya, sama seperti ini ya Rasulullah. Lalu gak lama datang Abu Bakar. Abu Bakar membawa seluruh hartanya. Lalu Nabi SAW bertanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Abu Bakar mengatakan Allah dan Rasulnya. Maka di sini Umar mengatakan, saya tahu bahwasanya saya tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar dari sisi apapun. Artinya di sini beliau menyebutkan tentang fadilah Abu Bakar. Tapi yang diambil pelajaran adalah sedekahnya beliau dengan, ya, setengah harta yang dia miliki. Dalam kisah yang lain, Al-A'mash terkenal, ya, gurunya Imam Bukhari, ya, banyak ulama-ulama hadis ini. Rahimahullah, seorang ulama tabi'in pernah berkata, pada suatu hari Umar bin Khattab yang menyuruh seseorang Umar bin Khattab mendapatkan atau menyerahkan 22.000 dirham, ya. Seseorang memberikan kepada Umar bin Khattab 20.000 dirham, 22.000 dirham. Ini mungkin ukurannya sekarang sudah puluhan juta rupiah. Diberikan kepada Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab tidak berdiri dari tempat duduknya kecuali sudah membagikannya. Tidak ada satupun dibawa pulang ke rumahnya. Sedekah diserahkan kepada beliau untuk beliau pakai. Beliau serahkan sebelum berdiri dari tempatnya, beliau sudah bagi habis semua itu. Jadi ini termasuk, ya, beliau mensedekahkan seluruh harta yang dia miliki. Lalu ditanya, kenapa anda sedekahkan? Ya, satu waktu beliau paling gemar kalau ada uang beli gula yang paling digemar oleh Umar bin Khattab untuk disedekahkan. Selalu beli gula dibagikan kepada orang. Ya, ini lebih banyak dilakukan oleh Umar bin Khattab. Lalu ditanya, kenapa anda bersedekah dengan gula? Beliau mengatakan, karena aku sangat menyukainya. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Imran, ya, ayat 92, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kesempurnaan pahala sampai kalian menginfakkan apa yang kalian paling cintai. Juga Umar bin Khattab pernah menyuruh Abu Musa al-Ash'ari membeli seorang hamba sahaya wanita. Pada saat itu dari tawanan Jalula, salah satu, ya, peperangan dulu terjadi zaman Umar bin Khattab, dan banyak sekali harta rampasan perangnya. Maka Umar bin Khattab menyuruh membeli salah satu budak wanita. Lalu Umar bin Khattab memerdekakannya, ya, sambil berkata, membaca firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan sempurnaan pahala sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Kemudian juga sikap Umar bin Khattab pada saat meninggalnya Nabi SAW. Tentu ini kisah panjang, saya ringkaskan. Waktu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat atau mendengar berita Nabi SAW sakit keras dan akan meninggal dunia, dan pada saat itu sudah meninggal dunia, Nabi SAW sudah meninggal ceritanya. Lalu banyak orang simpang siur, yang mengatakan Nabi sudah meninggal, yang mengatakan belum. Umar bin Khattab waktu itu sulit menerima keadaan. Maka beliau berdiri dan berteriak sambil berkata, sesungguhnya beberapa orang munafik mengira bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Padahal Rasulullah SAW tidak wafat, tapi beliau pergi kepada Rabbnya sebagaimana Musa bin Imran pergi menghadap kepada Rabbnya, lalu dia meninggalkan kaumnya selama 40 malam. Kemudian dia kembali kepada mereka setelah sebelumnya dikatakan telah wafat. Demi Allah, Rasulullah SAW pasti kembali. Sungguh, beliau akan memotong tangan dan kaki orang-orang yang mengatakan bahwa beliau telah wafat. Ini disebutkan dalam Ibnu Hisham, juga Ibnu Ishaq, dan diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi Umar bin Khattab itu sangat panik, dia mengatakan itu. Maka orang jadi ragu, takut dengan Umar bin Khattab. Umar sambil menghunuskan pedangnya. Pada saat itu Abu Bakar pun belum datang, dan orang-orang menyampaikan kepada Abu Bakar, hai Abu Bakar, datanglah melihat Nabi SAW. Kami tidak tahu beritanya dalam rumah di kamarnya Aisyah. Tidak ada yang tahu simpang siur meninggal atau tidak. Dan Umar bin Khattab sedang marah, mengangkat suaranya, ya, di depan rumah Nabi SAW, dan mengancam siapapun yang mengatakan Nabi SAW telah meninggal akan dipenggal lehernya. Maka Abu Bakar pun datang, lalu masuk ke rumah Nabi SAW, tepatnya di rumahnya Aisyah, anak beliau. Aisyah lagi ada di situ, lalu bertanya, bagaimana Rasulullah? Kata Aisyah sudah meninggal. Lalu dilihatlah oleh Abu Bakar, dilihat Nabi SAW sudah meninggal. Lalu Abu Bakar mencium kening Nabi SAW, kemudian menutup dengan kain dan memastikan Nabi SAW sudah meninggal. Lalu Abu Bakar berkata, sungguh wahai Rasulullah, engkau telah merasakan sekarang lebih tentram daripada sebelumnya. Lalu keluarlah Abu Bakar. Abu Bakar mengucapkan kalimat yang jelas, ya, yang beliau mengatakan amma ba'd, ya, beliau teriak dengan suara keras waktu itu memanggil, mengatakan Umar lagi mondar-mandir pegang pedang nih. Kata Abu Bakar, wahai Umar, tenanglah, ala rizkika, tenanglah. Umar tak mau dengar, dia nggak tahu kalau Abu Bakar yang ngomong nih. Enggak, pokoknya dia tetap sampai Abu Bakar, waktu itu ada dua riwayat, menepuk pundak Umar. Waktu Umar melihat, langsung Abu Bakar langsung dia duduk mendengarkan.
Riwayat yang lain dikatakan Umar gak mau, mondar-mandir, dia tetap marah gitu kan, dalam kondisi dia tidak bisa menahan dirinya. Maka pada saat itu orang-orang pun pada saat lihat Abu Bakar mengurumuni Abu Bakar, meninggalkan Umar waktu itu, karena orang sudah takut sama Umar pakai pedang, gitu kan. Sementara Abu Bakar datang dan mau bicara. Abu Bakar terkenal dengan kelembutannya. Maka Abu Bakar berkata, amma ba'd, siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwasanya Muhammad telah mati, dan siapa yang menyembah Allah, maka Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Lalu Abu Bakar membacakan ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, afa in mata aw qutila anqalabtum ala aqabikum, wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Muhammad itu hanyalah seorang utusan Allah dan telah berlalu sebelumnya banyak utusan-utusan Allah. Apakah kalau dia mati atau terbunuh di medan perang, kalian meninggalkan agama-agama Allah, meninggalkan agama Allah yang dibawa oleh Muhammad itu sendiri sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang meninggalkan apa yang telah dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, meninggalkan kebenaran, maka tidak akan berbahaya bagi Allah. Allah tidak butuh dengan dia, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Kata Ibnu Abbas, demi Allah, seolah-olah manusia pada saat itu belum mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat ini hingga Abu Bakar membacakannya. Lalu manusia semua menerima darinya, tidak seorang pun manusia yang aku dengar kecuali dia membacanya. Ibnu Musayyib rahimahullah berkata, Umar berkata, demi Allah, begitu aku mendengar Abu Bakar membacanya, aku langsung lemas. Kedua kakiku tidak mampu menyangga tubuhku sehingga aku jatuh ke tanah ketika aku mendengarkan dan aku mengetahui bahwasanya beliau sudah wafat sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini kisah bagaimana kedudukan Umar atau posisi Umar pada saat menghadapi matinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang bisa diambil pelajaran adalah bagaimana beliau mendengar pada saat datang ayat langsung tunduk. Umar bin Khattab langsung mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kisah tentang bagaimana Umar membaiat Abu Bakar. Saya ringkaskan kisahnya adalah waktu Nabi SAW meninggal, orang-orang Ansar berkumpul di Bani Thaqifah. Bani Thaqifah ini sampai waktu saya masih mahasiswa kemarin, tahun 90 sampai 9, terakhir sampai tahun 98, 97 saya masih lihat masih ada sebenarnya. Ada sebuah kebun kurma gitu di dekat perpustakaan Raja Abdul Aziz. Dulu tuh tempat Bani Thaqifah, tempat orang-orang Ansar berkumpul, tapi sekarang sudah masuk perluasan masjid. Intinya adalah di situ dulu ada Bani Thaqifah, orang-orang Ansar berkumpul. Mereka saling bermusyawarah ingin memilih pimpinan mereka, ya. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu memilih sebagai khalifah mengganti Nabi SAW. Lalu waktu Abu Bakar dan Umar dengar, Abu Bakar langsung mengajak Umar, ayo kita ke sana. Ya, datanglah mereka berdua ke Bani Thaqifah. Lalu Abu Bakar bersuara mengatakan setelah berbicara, amma ba'd, seterusnya lalu mengatakan, wahai orang-orang Ansar, kami mendengar kalian sudah bersatu untuk mendirikan atau menjadi pengganti Nabi SAW. Ketahuilah, Allah telah menyebutkan dalam Al-Quran, ya, was-as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Allah telah menyebutkan orang-orang yang terdahulu dari muhajirin dan ansar. Allah mendahulukan kami muhajirin daripada kalian ansar. Berarti yang mestinya kita lakukan adalah pemimpin dari muhajirin dan wakil dari ansar. Wakilnya dari ansar. Saya memilih agar Umar ini yang kalian pilih, karena Umar ini orang yang paling patuh dengan Allah menurut saya. Maka melihat kejadian tersebut, Umar langsung berdiri memegang tangan Abu Bakar mengatakan, wahai orang-orang Ansar, siapa kira-kira yang mau, yang berani, gitu kan, yang berani mendahului Abu Bakar untuk jadi khalifah. Sementara waktu Nabi SAW mau meninggal, Nabi SAW menyuruh dia menjadi imam, dan dia adalah temannya Nabi di gua pada saat hijrah, ya, di Gar Thur, gitu kan. Waktu itu. Jadi siapa yang bisa mengganti? Siapa yang bisa kira-kira di antara kalian menganggap lebih afdal daripada Abu Bakar? Semua sahabat diam. Lalu Abu Umar mengatakan, saya membaiat Abu Bakar. Ulurkan tangan Abu Bakar, lalu diulurkan. Lalu kemudian orang-orang Ansar semua membaiat Abu Bakar. Dan pada saat itu ulama menanggapi mengatakan, selama Abu Bakar jadi khalifah, maka Umar bin Khattab menjadi atau panen pahalanya karena dia menjadi penyebabnya. Umar bin Khattab di zaman khilafahnya Abu Bakar diangkat menjadi hakim. Dan ulama sepakat mengatakan dialah hakim pertama dalam Islam. Jadi orang-orang seperti ini yang tegas perlu diangkat menjadi hakim, dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Juga pada saat Abu Bakar meninggal, Abu Bakar menyerahkan khilafah kepada Umar sebagaimana kita ketahui. Dan Ibnu Jauzi juga mengatakan ketika Abu Bakar menginginkan hal tersebut, yang menyerahkan khilafah, maka dia memanggil Abdurrahman bin Auf. Tanya, wahai Abdurrahman, kira-kira bagaimana pendapatmu tentang Umar? Dan ini sebuah pelajaran besar juga yang kita ambil di sini, ya. Seorang yang kenal baik pada orang lain pun tidak ada salahnya dia bermusyawarah dengan orang yang lain lagi yang mengenalnya.
Di sini Abu Bakar sudah sangat kenal kepada Umar bin Khattab dan dia mau menunjuk sebagai khalifah. Tapi tetap dipanggil sahabat Nabi yang lain, Abdurrahman bin Auf yang juga dijamin masuk surga. Ditanya, bagaimana pendapat kau Abdurrahman tentang Umar? Berkatalah Abdurrahman, demi Allah, dia lebih baik dari apa yang engkau fikirkan tentang seorang laki-laki sekalipun dia sangat keras. Lalu Abu Bakar memanggil lagi Uthman, tanya Uthman, bagaimana pendapatmu tentang Abu Umar? Maka berkatalah Uthman, Anda lebih tahu. Lalu Abu Bakar bilang dipaksa, saya tanya kamu demi Allah, jawab, bagaimana pendapatmu tentang Umar? Lalu Uthman berkata, ya Allah, ilmuku tentangnya ialah bahwa apa yang dia sembunyikan lebih baik daripada apa yang nampak darinya. Bahwa di antara kita tidak ada orang yang semisal dengannya. Lalu Abu Bakar berkata, kalau begitu tulislah, semoga Allah merahmatimu. Ini yang ditulis oleh Abu Quhafa, Abu Bakar di akhir hidupnya kepada kaum muslimin agar mereka memilih orang yang terbaik di antara mereka adalah Umar bin Khattab. Itu ringkas ceritanya. Lalu akhirnya pada saat dia mau mengatakan saya menunjuk pingsanlah Abu Bakar. Lalu Uthman bin Affan menulis nama Umar bin Khattab, ditulis wasiat itu. Gak lama kemudian Abu Bakar sadar, lalu Abu Bakar mengatakan, bacakan hai Uthman. Kata Uthman, aku meninggalkan wasiat agar kalian memilih Umar bin Khattab. Kata Abu Bakar, aku sangat tahu bahwasanya engkau khawatir kalau aku dari pingsan sudah meninggal dan tidak sempat mewasiatkan, dan engkau mengetahui Umar orang terbaik. Kata Uthman, iya. Maka Abu Bakar pun mengatakan, semoga Allah merahmatimu, dan jadilah dia menjadi khalifah. Ali bin Abi Thalib berkata, ketika ajal datang kepada Abu Bakar, dia melihat bahwasanya Umar lah orang yang paling mampu atasnya atau khilafah. Seandainya Abu Bakar bersikap nepotisme, niscaya dia mendahulukan anaknya. Dalam hal ini dia meminta pendapat kaum muslimin, ada yang rela dan ada yang tidak rela. Mereka berkata, apakah engkau wahai Abu Bakar akan mengangkat seorang pemimpin atas kami, seseorang yang keras, sementara engkau masih hidup? Apa yang engkau katakan kepada Rabbmu pada saat nanti dia bertanya kepadamu hari kiamat kalau kau dibangkitkan? Abu Bakar menjawab, aku berkata kepada Rabbku ketika aku menghadap kepadanya hari kiamat, Ilahi, wahai Tuhanku, aku telah mengangkat sebaik-baik hambamu atas mereka. Maksudnya ini tanggung jawabnya besar di mata Allah SWT. Lalu Ali melanjutkan, Abu Bakar menunjuk Umar sebagai penggantinya, maka Umar memimpin kami seperti dua sahabatnya, Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Kami tidak mengingkari apapun atasnya. Setiap hari kami mendapatkan tambahan dalam agama dan dunia. Allah membuka belahan bumi dengannya dan melebarkan kota-kota. Dia adalah orang yang tidak takut karena Allah terhadap celaan orang-orang yang mencelahnya. Orang jauh dan orang dekat adalah sama dalam keadilan dan kebenaran. Allah Ta'ala menetapkan kebenaran atas lisan dan hatinya, sampai-sampai kami mengira bahwasanya ketenangan berbicara melalui lidahnya, dan bahwa di antara kedua matanya terdapat malaikat yang membimbingnya dan meluruskannya. Dan ini disebutkan oleh Asy-Sya'bi dari Ali radhiyallahu dalam riwayat, dan rawi-rawinya thiqat. Semuanya rawi-rawinya thiqat. Kemudian dikatakan juga ada beberapa kisah berhubungan dengan masalah Umar bin Khattab ini. Di antaranya adalah di sini ditulis oleh beliau, judulnya sebenarnya hadiah untuk pemimpin kaum muslimin. Kelembutan Abu Bakar sampai pada tingkat jika anak-anak melihatnya, mereka akan berlari kepadanya dan menyambutnya sambil berteriak, wahai ayahku. Jadi kalau Abu Bakar itu saking lembut sekali, sampai-sampai anak-anak Madinah kalau melihatnya berteriak sambil mengatakan, wahai ayahku, sambil lari. Dan akhirnya Abu Bakar pun memeluk mereka dan mengusap kepala mereka. Sedangkan waktu Umar menjadi khalifah, kewibawaannya mengalahkan kelembutannya, hingga pada tingkat sekiranya orang-orang duduk di pelataran rumahnya, mereka akan bubar dan meninggalkan tempat mereka karena segan, sehingga mereka melihat apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab ini bubar. Dinukil dalam sebuah kisah bahwasanya Umar bin Khattab setiap malam kalau keluar selalu membawa tongkat kayu dan keliling di kota Madinah untuk mencari tahu siapapun yang begadang, yang tidak tidur, habis isya nih, dia putar di Madinah bawa tongkat. Kalau orang-orang tersebut tidak bisa memberikan alasan yang tepat kenapa mereka begadang, maka dipukulin oleh Umar. Sambil Umar mengatakan, apakah kalian begadang di sini, membuang-buang waktu kalian di awal malam sehingga kalian kehilangan kesempatan beribadah dengan Allah di akhir malam? Demi Allah bubarlah, dibubarin sambil dipukulin sama Umar.
Kalau mereka punya alasan mungkin masalah takziah, ada orang sakit lagi dijenguk, maka Umar bin Khattab membiarkannya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat tegas dalam masalah-masalah seperti ini. Kita bisa lihat sekarang ada beberapa yang berhubungan dengan rasa takutnya Umar bin Khattab kepada Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan berkata, dalam riwayat yang disebutkan atau disebutkan dalam Usudul Ghabah kitab Ibnu Athir dengan sanad yang sahih, juga disebutkan oleh Ibnu Athir dalam Al-Kamil. Dikatakan ini teman-teman yang pegang buku di halaman 244 ya sampai 255 riwayatnya di akhir paragraf. Di sini saya titik beratkan saksi bahasannya. Utsman bin Affan berkata, suatu waktu saya sedang berada di Madinah dan sangat panas cuacanya waktu itu. Kemudian saking panasnya, saya pun akhirnya melihat ke arah luar dari rumah, jendela rumah itu saking panasnya sampai saya memasukkan lagi wajah saya ke dalam, kena panasnya gitu. Lalu saya melihat dari kejauhan ada seseorang yang sedang menutup wajahnya dengan imamahnya dan sedang menggiring unta-unta yang sedang ada di kejauhan, panas sekali. Ya. Lalu saya pun berkata kepada para pengawal saya, siapa orang ini? Lalu pada saat kami mendekat atau orang itu mendekat, maka pengawal saya mengatakan atau orang-orangnya Utsman mengatakan, ya pegawainya dia Umar bin Khattab, Amir Mukminin. Lalu aku pun berkata, wahai Amir Mukminin, kata Utsman, kenapa Anda lakukan ini? Ada apa? Kata Umar, saya sedang mengambil atau menangkap 2 ekor unta zakat, ya. Yang unta zakat ini aku khawatirkan hilang. Maka aku ingin membawanya ke Bima. Bima ini bukan nama kota kita ya. Jadi Bima itu istilah bagi tempat penggemukan atau pengumpulan unta-unta zakat. Maka aku takut jangan sampai hilang dan Allah meminta pertanggungjawaban dariku hari kiamat. Maka Utsman pun berkata, wahai Amir Mukminin, singgahlah minum dulu kalau begitu dan berteduh, biar kami yang mengurus kedua unta itu. Kata Umar, kembalilah ke tempat teduhanmu, wahai Utsman. Utsman berkata waktu itu kembali ke dalam rumahnya kepada orang-orang di sekitarnya, barang siapa yang ingin melihat kepada seorang laki-laki yang kuat lagi amanah, hendaklah dia melihat kedua orang ini. Lalu dia kembali kepada kami dan merubahkan tubuhnya. Tapi kita bisa ambil pelajaran, Umar bin Khattab jadi khalifah, siang hari bolong lagi mengurus 2 ekor ya unta zakat yang harus dibawa ke tempat penggemukan. Padahal bisa ditugaskan pegawainya, bisa nanti sore hari pada saat dingin, tapi ini enggak. Beliau kerjakan pada waktu itu juga. Pernah dikatakan juga dalam satu waktu, ini karena takutnya dengan Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Umar anaknya berkata dalam ini, dan ini riwayat disebutkan dalam Akhbar al-Ummah ya. Dikatakan Akhbar al-Umar, maaf, ada buku namanya Akhbar Umar dan dinukil dalam kisah bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, aku membeli seekor unta. Abdullah bin Umar ini sahabat Nabi yang mulia dan anaknya memang Umar bin Khattab, terkenal kesolehannya. Dia bilang, saya pernah beli seekor unta itu kurus. Lalu saya titipkan unta itu ke Bima tadi, ya, tempat penggemukan dan penyimpanan unta-unta zakat. Saya letakkan di sana. Kemudian digemukanlah oleh orang-orang pada saat itu, dititipin aja. Abdullah bin Umar tidak bayar tuh, nggak bayar unta itu atau penggemukannya. Maka setelah gemuk, Abdullah bin Umar membawa unta tersebut ke pasar, gitu kan. Dijual lah, orang-orang teriak, unta gemuk punyanya Abdullah, anaknya Amir Mukminin, gitu kan. Ini ada nilai jualnya, orang pada ngumpul, untanya bagus, punyanya Abdullah bin Umar sahabat Nabi, anaknya Amir Mukminin. Umar bin Khattab kebetulan lewat waktu di situ. Lalu dia dekatin, dia bilang, ini unta siapa? Kata mereka, unta Abdullah. Mana Abdullah? Abdullah bin Umar datang, mengatakan, iya wahai Amir Mukminin. Walaupun ayahnya dia mengatakan Amir Mukminin karena sudah jadi raja. Kata Umar, apa ini Abdullah? Kata Abdullah, unta saya. Ya. Kata Umar, dari mana kau dapat? Dia bilang, saya beli. Bagaimana bisa gemuk? Kata Umar, dia bilang, saya meletakkannya di Bima, gitu kan, di tempat penggemukan atau pemeliharaan unta-unta zakat. Lalu kemudian setelah gemuk, saya bawa ke pasar dengan harapan saya bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh pedagang, oleh kaum muslimin, dapat untung. Kata Umar bin Khattab, Abdullah, karena kau anaknya Amir Mukminin, lalu kau meletakkan untamu di Bima dengan tujuan menggemukkannya, gitu kan? Maksudnya tanpa kau membayar upah. Setelah gemuk kau mau menjualnya, maka sekarang kau harus menjual unta ini. Kalau kau menjual unta ini, ambillah modalmu saja, keuntungannya kembalikan ke pengampungan unta-unta tadi. Karena gemuknya untamu ini dari uangnya, ya, penggemukan unta tadi. Kamu cuma punya modal, kecuali kalau kamu bayar.
Kita lihat di sini ya, riwayat ini menjelaskan bagaimana pekahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau hati-hati sekali. Jangan sampai, mungkin kena orang sekarang berpikir anak presiden, nggak apa-apa deh pakai fasilitas mobil dinasnya ayahnya. Kurang lebih begitu. Kalau Umar bin Khattab ini mustahil dikasih kepada anak-anaknya, gitu kan? Karena memang beliau tahu ini tidak mungkin digunakan secara umum. Ini diantara riwayat. Abdullah bin Abbas juga mengatakan pernah didatangkan nampan di depannya Umar bin Khattab penuh dengan emas. Ada orang datang bawa emas. Ini pendapatan negara, penuh dengan emas-emas. Lalu bongkahan-bongkahan yang besar. Kata Abdullah bin Abbas, Umar pun memanggil saya mengatakan, wahai Ibnu Abbas, kesinilah. Ambil ini, bagikan kepada kaummu. Abdullah bin Abbas mengatakan, baiklah, saya sibuk membagikan harta tersebut. Lalu pada saat aku sibuk membagikan di hadapan Umar, tiba-tiba aku mendengarkan tangisan dari Umar yang berkata, ya Allah, aku tidak tahu kenapa engkau tidak mendatangkan emas ini kepada dua orang sebelumku, Rasulmu Muhammad SAW dan sahabatnya Abu Bakar. Ya. Tentu engkau tidak datangkan kepada mereka. Maksudnya kenapa emas ini enggak datang justru waktu Nabi jadi Nabi, waktu masih hidup? Kenapa bukan zaman Abu Bakar waktu jadi raja? Kalau ini datang di zaman mereka, engkau tidak datangkan di zaman mereka ya Allah, tentu kan engkau inginkan kebaikan buat mereka. Jadi tidak ada tanggung jawabnya. Sekarang engkau datangkan kepada aku tidak tahu ini kebaikan atau keburukan. Maka izinkanlah aku ya Allah untuk mengeluarkannya. Maka Abu Bakar Umar pun mengeluarkan semua tadi dari harta didapatkan pendapatan negara ya. Kalau kita pikir-pikir sekarang mungkin presiden bisa nikmatin sebagiannya. Ini sama sekali dikeluarkan, bahkan dia bermuhasabah, dia anggap itu sebuah fitnah yang tidak pernah datang kepada Nabi SAW dan Abu Bakar. Kemudian juga dikatakan dari Mujahid Umar bin Khattab berkata, ini dinukil dalam Ibnu Athir dalam kitab Usudul Ghabah. Usudul Ghabah ini jamak daripada asad, artinya singa ya. Usud itu jamak daripada asad, singa. Ghabah itu maksudnya hutan gitu. Jadi ini nama buku yang menarik memang tentang masalah sejarah-sejarah para sahabat dan Nabi SAW. Umar bin Khattab menghabiskan 20 dirham dalam sebuah perjalanan haji dilakukannya dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Mujahid berkata, kemudian dia menyesal dan dia menepuk satu tangannya ke tangan yang lain, menepukkan tangan kanan di tangan kiri. Dia berkata, kami memang berhak dikatakan telah berbuat israf atau pemborosan terhadap harta Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain, Abdullah bin Amr bin Rabi'ah berkata, aku melihat Umar bin Khattab memungut kulit biji gandum dari tanah. Dia berkata, seandainya aku bisa menjadi kulit gandum ini, seandainya aku bukan apa-apa, seandainya ibuku tidak melahirkanku. Kata para ulama, ini menandakan bukan menyesali dia hidup, tapi dia mengatakan kecilnya amal saya sampai-sampai besar tanggung jawab yang saya harus lakukan di depan Allah SWT. Kalau kulit ini tidak akan bertanggung jawab, gitu kan? Seperti itu gambarannya. Qatadah juga berkata, pernah satu kali ya, Umar bin Khattab datang ke negeri Syam. Dibuatkanlah sebuah makanan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ketika makanan tersebut dihidangkan kepadanya, dia berkata, ini untuk kami. Lalu apa yang disiapkan untuk kaum muslimin yang miskin, yang tidak pernah merasa kenyang dengan roti gandum? Maka Khalid bin Walid berkata, surga untuk mereka. Maka Umar bin Khattab menangis mendengarkan kata-kata Khalid, surga buat mereka. Jika ini adalah bagian kami sedangkan mereka pergi ke surga, sungguh mereka telah meraih keutamaan yang sangat jauh. Lalu Umar bin Khattab pun meninggalkan makanan tersebut. Ya. Dalam kisah yang lain, ini ada beberapa kisah ya. Kisah yang ketujuh kurang lebih, Salim bin Abdullah berkata bahwasanya Umar bin Khattab memasukkan jarinya pernah memeriksa di dubur ya, di bagian belakang unta. Biasanya unta itu kalau mau diperiksa sakit atau tidak, dipegang bagian duburnya. Kalau unta itu kalau demam atau enggak, biasa ketahuan dari situ. Dengan cara tertentu lah orang-orang ini memahaminya. Umar bin Khattab memeriksa seekor unta sambil berkata, sungguh aku takut ditanya apa yang terjadi padamu oleh Allah SWT pada hari kiamat. Karena beliau pemimpin, beliau takut sampai unta pun, jangan sampai unta itu sakit dia tidak tahu sementara unta itu di bawah naungannya, gitu kan? Itu luar biasa bagaimana kita pikirkan keadilan beliau. Kisah yang selanjutnya yang ke-8 adalah terkadang Umar mendekatkan tangannya ke api. Lalu dia berkata, wahai Ibnu Khattab, apakah engkau bisa bersabar menghadapinya? Sambil Umar bin Khattab menangis. Jadi beliau sering mendekatkan tangannya ke api sambil mengatakan, apakah kau bisa sabar menghadapinya hai Ibnu Khattab? Muhasabah sambil menangis. Kisah yang selanjutnya Al-Bara' bin Masrur berkata, pada suatu hari Umar bin Khattab keluar, dia datang ke mimbar, pada saat itu dia sedang sakit. Lalu seseorang berkata kepadanya, wahai Amir Mu'minin, tidakkah anda minum madu? Dan waktu itu kebetulan ada kantong kecil madu di Baitul Mal, di tempat penyimpanan harta. Lalu dibawalah kepada Umar. Umar berkata,
kalau kalian izinkan wahai muslimin, ini kan harta muslimin, kalian izinkan saya untuk meminumnya, saya akan meminumnya, tapi kalau tidak maka dia akan haram atasku. Jadi Umar bin Khattab hati-hati sampai mal dari Baitul Mal dalam kondisi sakit dia tidak berani meminumnya, gitu kan? Ini luar biasa. Bagaimana dengan pemimpin kita sekarang yang bukan haknya, menandatanganin saja mengiyakan, akhirnya orang lain pada ngambil haknya orang lain. Berapa besar tanggung jawab hari kiamat? Ini untuk diri dia sendiri, minum madu aja dari Baitul Mal, dia takut. Dia mengatakan kalau kalian izinkan baru saya minum, kalau enggak maka dia akan haram bagi saya. Ibnu Jauzi meriwayatkan dalam Manaqib Umar, ya, dikatakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib pernah berkata, aku melihat Umar bin Khattab di atas kudanya, lalu dengan cepat dia lari memicu kudanya itu. Lalu aku berkata, wahai Amirul Mukminin, mau kemana? Ya, mau kemana anda ini? Maka kata Umar, seekor unta zakat lepas, aku ingin menangkapnya. Umar bin Khattab lihat lepas, dikejar sama dia sendiri, gak disuruh pegawainya, dia lari sendiri mengejar, gitu kan? Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, sungguh engkau akan membuat lelah para khalifah setelahmu. Kalau semua orang harus buat begitu, kerepotan nanti, hai Amir Mu'minin. Apa kata Umar? Wahai ayahnya Hasan, wahai Ali, jangan menyalahkanku demi zat yang telah mengutus Muhammad dengan kenabian. Seandainya seekor anak domba hilang di pinggir sungai Furat di Turki, niscaya Umar akan disiksa karenanya pada hari kiamat. Jadi Umar bin Khattab bermuhasabah diri yang luar biasa. Qatada berkata juga, ada seseorang yang bernama Mu'aikib. Mu'aikib ini salah satu penjaga Baitul Mal. Dia pernah membersihkan Baitul Mal, ditemukanlah ada koin dirham, 1 dirham jatuh. Abdullah bin Umar kebetulan lewat, ya. Lalu Mu'aikib ini dia tidak masukkan ke Baitul Mal, dikasih Abdullah bin Umar, nih ambil aja deh, yang gitu, disuruh bawa. Ya mungkin karena dianggap anak khalifah gitu kan. Kata Mu'aikib, belum selesai saya bersihkan Baitul Mal, tiba-tiba suaranya Umar datang dan membawa di tangannya koin dirham itu. Ternyata dia tanya anaknya, kamu dapat dari mana dan seterusnya gitu kan. Lalu dia bilang, wahai Mu'aikib, apa ini? Kata Mu'aikib, ini tadi ya saya lagi sapu bersih, ada di sini anak anda lewat saya kasih. Kata Umar bin Khattab, apakah engkau ingin umat Muhammad semuanya memperkarakanku terkait dengan dirham ini hari kiamat? Ini bukan punyaku, kau kasih anakku untuk apa? Nanti akan jadi masalah, karena ini punya umat, berarti berhadapan dengan umat semuanya. Ini kadang-kadang orang tidak fikir ya. Kadang-kadang subhanallah dia ambil misalnya zakat mal, misalnya apalah, punyanya umat ini, bukan punya individu. Berarti dia bertanggung jawab dengan umat itu. Ada orang kadang-kadang nyalain satu kota. Tuh, orang Jakarta tuh begini. Satu kota dia berhadapan hari kiamat tuh. Berani benar, gitu kan? Nggak boleh sembarangan, jaga lisan, gitu kan? Tanggung jawabnya berat hari kiamat. Lalu Umar juga pernah membaca ayat dalam satu malam, biasanya dilakukan ya, yang biasa dilakukan, kemudian dia sakit dan sampai dijenguk oleh sahabat selama 1 bulan. Ini riwayat tadi sudah saya sebutkan, lalu diulangi oleh beliau di sini. Umar bin Khattab juga pernah masuk dalam sebuah kebun. Kebun itu memang kebun yang disiapkan, kebunnya sebut seseorang, dia masuk ke dalamnya karena dianggap di Amir Mu'minin, diberikan kesempatan Umar bin Khattab untuk masuk. Begitu Umar bin Khattab masuk ke dalam, ya, kata Anas bin Malik yang lagi jalan, saya terpisah dengan Amir Mu'minin dengan sebuah pohon. Lalu saya mendengarkan Amir Mu'minin mengatakan, wahai Amir Mu'minin Ibnu Khattab, bagus, demi Allah engkau bertakwa kepada Allah, wahai Ibnu Khattab, atau dia akan mengazabmu. Artinya jangan sampai karena kau masuk ke kebun ini, kamu jadi lupa, akhirnya Allah mengazabmu, supaya dia tidak terlihai dengan kebun yang dikasih tersebut. Dalam masalah zuhud, semua raja waktu itu punya stempel, dan umumnya di cincin, biasanya di cincin. Umar bin Khattab punya cincin, gitu kan? Tertulis kalimatnya, kalau dia mengirim surat ke raja-raja, ke siapa saja, gubernurnya, isinya begini, kafa bil mauti wa'idan ya Umar. Tulisannya itu, cukuplah kematian sebagai penasihatmu wahai Umar. Cincinnya dia. Jadi setiap dia stempel dia ingat. Dia lagi kirim surat nih, oh ternyata saya diingatkan dengan kematian. Stempelnya bunyinya begitu, gitu kan? Pernah nggak antum berpikir stempel begitu, gitu kan? Ketika memegang khilafah, Umar bin Khattab berkata, tidak halal untukku dari harta Allah kecuali 2 pakaian. Satu pakaian untuk musim dingin dan satu pakaian untuk musim panas. Jadi kalau dia lagi jadi khalifah, kalaupun harus dibelikan oleh Baitul Mal, cukup 1. Musim dingin, 1 musim panas. Bukan semua dibiayai oleh pemerintahan. Makanan pokok keluargaku seperti makanan orang laki-laki dari Quraisy yang bukan merupakan orang terkaya mereka. Kemudian aku ini hanyalah seorang laki-laki dari kaum muslimin.
Cukup banyak riwayat di sini disebutkan tentang masalah itu, dan pernah Jabir bin Abdullah memegang, radhiyallahu anhu, seorang sahabat pegang daging, bawa baru beli gitu, kayak kita sekarang mungkin dikresek di bawah gitu kan. Kemudian Umar bertanya, apa itu Jabir? Jabir mengatakan, daging, saya beli, saya pengen makan daging. Umar menasehatin dia, bukan melarang ya, tapi menasehatin, mengatakan, wahai Jabir, apakah setiap kali kau lihat sesuatu, kau pengen satu, kau selalu membelinya? Maka lalu Umar membacakan ayat yang membuat Jabir jadi belajar gitu dari situ. Umar mengatakan, baca firman Allah Al-Ahqaf ayat 20. Azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya. Ini potongan ayatnya. Kurang lebih artinya, apakah kalian sudah menghabiskan rezeki yang baik dalam kehidupan dunia kalian? Artinya, cobalah redam, jangan semuanya dibeli, gitu kan. Dan ini sebuah pelajaran juga yang bisa diambil dari Umar radhiyallahu anhu. Seseorang pernah diundang oleh Umar bin Khattab makan.